Halo teman-temanku semua. Ya, hari ini musim hujan. Kita lagi ada perjalanan rute untuk exit tol Pejagan ke arah Gombong di Jawa bagian selatan, Jawa Tengah. Nah, kebetulan saya posisinya ada pom bensin setelah exit tol Pejagan ke arah Purwokerto ya, jangan ke arah Jakarta ya. Dan ini adalah, jadi tadi saya exit tol Pejagan, saya belok kanan ya. Dan ini kita ngikutin jalan ini aja. Ini jalan raya nasional. Saya berada di pom bensin untuk isoma tadi, istirahat, sholat, makan. Dan kita mau lanjut perjalanan lagi. Dan nanti kita bakalan finish di Kota Gombong. Kota Gombong itu kota kecil yang ada di sebelah barat kota Yogyakarta, sebelum kota Jogja. Ya, ini teman-teman, tadi belok kanan ya. Kalian lihat, ini di depan kita nih, di atas kita ada flyover. Ini jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan dari Anyer sampai Jawa Timur. Oke, kita lanjut teman-teman. Nanti kita akan memakan waktu sekitar 3,5 jam ya, dari exit tol Pejagan menuju ke Kota Gombong melalui jalan raya nasional seperti ini. Di kondisi pagi hari di musim liburan, kondisi pagi hari saat hujan seperti ini, kondisinya lancar, lengang. Ini di jalan raya ya, jalan raya provinsi. Bisa juga. Kita lanjut terus. Ya, kita masuk di pasar Ketanggungan ya teman-teman. Ini, tapi sebelum masuk ke pasar Ketanggungan, ini ada pertigaan. Ini ya, di depan kita ini ada rambu jalan, ada rute lurus Lawi Purwokerto, kalau ke kanan Ciledug Kuningan. Ini pertigaan ini nih. Ya, ini sudah masuk di daerah pasar, masuk ke kawasan pasar Ketanggungan. Nah, di pertigaan ini kalau musim lebaran nih teman-teman, ini macetnya parah kalau di sini nih ya, pertigaan ini, baik dari arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Macetnya parah sekali. Ya, ini karena banyak pertigaan perempatan kecil ya, yang menghubungkan antara kabupaten. Di sini macetnya parah teman-teman. Kalau musim-musim lebaran ya, musim-musim libur lebaran juga, ini nguler bisa sampai berkilo-kilometer macetnya. Ya, ini adalah pasar Ketanggungan. Kalau lagi hari biasa, musim liburan biasa, ini seperti ini nih, lancar sekali nih. Apalagi pagi-pagi hujan ya. Ini saya libur nih, pas hari libur nih. Ini sepi banget seperti ini, enak banget. Makanya kalau selain lebaran ya, ini enak banget nih, seperti ini lancarnya. Tapi kalau udah masuk ke lebaran, wah teman-teman, di sini kadang-kadang nggak bisa gerak. Ya ampun-ampunan macetnya. Nah, ini di depan tadi setelah pertigaan ya, ini ada pertigaan lagi, pertigaan gede nih ya. Ini kita siap-siap belok kiri ke arah Purwokerto, ke arah Purwokerto kiri ya. Kalau lurus nanti kalian bisa nyasar. Nah, kalau kalian pengen istirahat di sebelah, pas di sebelah kanan kita nih, yang ada balehonya nih ya, itu Masjid Raya. Kalau kalian misalnya pengen istirahat daripada selain di pom bensin, kalian bisa istirahat di Masjid Raya ini. Ini tempatnya sangat nyaman sambil sholat ya.
sambil ngeluarin kotak makan siang atau kotak makan malam. Ini kalian bisa mencoba beristirahat di area Masjid Raya ini. Ya, kita udah belok kiri nanti. Nah, ini kita siap-siap belok kanan ya. Sekitar 200 meter lagi nih kita siap-siap belok kanan ke arah Purwokerto ya teman-teman. Ini kita ambilnya ke arah Purwokerto. Tadi ada pelangnya Purwokerto atau Selawi. Kita ambilnya yang kanan ya. Kalau ke kiri ini kita ke Selawi teman-teman. Selawi itu ya masuknya ke Tegal. Itu kalian balik lagi. Kalau ke kiri ini ke kiri ini Selawi. Ini kalian jangan nyasar ke kiri, tapi kalian ngambil yang ke kanan nih, yang nanjak ini ya, yang naik flyover ini. Nah, ini adalah Jalan Raya Pejagan Bumiayu. Nanti kita akan melewati jalan ini ya sekitar 28 km. Nah, ini flyovernya teman-teman, dua arah ya, kalian hati-hati. Dua arah, rambu tengah juga ada garis kuning dua, ini dua arah. Wah, kalau kalian misalnya dari sini teman-teman, ini pemandangannya bagus sekali, kelihatan Gunung Slamet ya, dan beberapa pegunungan lain dengan view sawah yang sangat bagus, sangat hijau. Apalagi kalau musim kemarau ya, musim kemarau itu bulan Juni, kalau lewat sini wah bagus banget, langitnya biru. Kalau ngelihat dari flyover tadi itu keren sekali. Kalian siapin aja kamera, duduk di depan supir gitu ya, di depan deretan sebelahnya supir. Itu biasanya cakep kalau buat ngambil foto atau video pakai HP ya. Ya, kita lurus terus ya teman-teman. Ini nggak ada belok kanan kiri, tapi lurus terus. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di Jalan Raya Larangan. Jalan Raya Larangan ini yang jalannya itu sampingnya ada kali ya, kali irigasi. Ini kita akan lewat di sini itu sekitar ya 20 kilometeran. Dan untuk kondisi Jalan Raya Larangan ini jalan raya provinsi, banyak dilewatin oleh bis antar kota, antar provinsi, kemudian juga dilewatin oleh kendaraan-kendaraan kontainer, terus truk besar ya, kendaraan-kendaraan berat lainnya juga lewat sini. Dan jalannya itu cor-coran, tapi sebagian juga ada yang ditambal teman-teman. Jadi kalau kalian menjumpain Jalan Raya Larangan ini nggak semuanya cor semua, tapi ada juga yang cor ditambal ya, cor rusak ditambal cor lagi. Jadi kalau kita lewat di jalan ini, terutama lewat jalan yang tambalan itu ya agak bumping ya, agak jelegudak lah. Hati-hati teman-teman, kalian kecepatannya harus diatur ketika lewat di jalan tambalan seperti itu ya. Ya sekitar 40 km sampai 50 km per jam itu udah cukup aman. Dan ini kita lagi ada di pasarnya nih, pasar di Jalan Raya Larangan Brebes. Ini pagi seperti ini teman-teman, hari biasa agak tersendat. Ini di lampu merah ya, di lampu merah pasar. Ini kalau udah masuk musim lebaran ya, ini udah macetnya kemana-mana, nguler bisa berkilo-kilometer. Tapi kini hari selain lebaran, libur biasa, ini nggak terlalu parah. Ini ya normal lah, walaupun agak tersendat di pasar Larangan. Ya di sini teman-teman, ini arahnya ya yang lewat sini. Ini akses-akses yang kendaraan dari Purwokerto mau ke Jakarta, atau sebaliknya Jakarta mau ke Purwokerto, atau Cilacap Jakarta ya. Kalau Cilacap biasanya lewat
Bandung. Ini kalau yang mau lewat jalan tol Cipali, nanti lewatnya sini nih teman-teman, lewat jalan raya Larangan ini. Bagaimana kalau malam-malam itu di sini ramai teman-teman. Kalau kalian melakukan perjalanan malam ya, jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, di sini ramai, aman, nggak ada macam-macam ya. Di sini kalau perjalanan malam lewat sini, ini suasana jalannya lumayan ramai karena kita bakal ketemu dengan bis-bis malam. Kemudian juga banyak kendaraan logistik juga lewat sini kalau malam hari ya. Makanya kondisinya ramai. Dan di sini teman-teman, ini kanan kirinya banyak sawah ya. Ada kali irigasi. Di kali juga di pinggirnya ada kali, terus juga ada pesawahan. Nah, ini pesawahnya luas sekali. Ini kebanyakan emang di sini para petani ya. Petani bawang, sawahnya makanya banyak menghasilkan, banyak ditanamin pohon-pohon bawang, brambang ya, bawang, kemudian jagung juga ada di sini. Nah, ini lihat, ini kendaraan berat yang melintas di jalan raya Larangan ini. Ini jalan raya provinsi, merupakan jalan provinsi ya. Lebarnya sekitar ya 10 meteran nih. Dan ini dua arah ya, seperti ini. Tengahnya nggak ada pembatas, makanya hati-hati karena ini dua arah. Nah, di sini ini nggak selamanya halus seperti ini teman-teman. Kadang-kadang kita menemuin jalan raya Larangan yang bergelombang juga, tapi semuanya sih udah dicor ya. Cuma kadang-kadang menemuin jalan yang tambal-tambalan. Ini kalau di sini, ini kita menemuin lagi ketemu jalan yang halus nih, yang aspal semua, aspal hot mix. Ini kecepatannya bisa 80 km per jam di sini. Nah, untuk fasilitas di sekitar jalan raya Larangan ini ada pabrik juga. Cuma pabriknya ya nggak banyak ya. Ini untuk rest area juga ada di sini. Ada pom bensin. Kemudian ada tempat buat istirahat. Kayak warung makan ya. Ada tempat buat beli oleh-oleh juga di sini ada. Kadang-kadang kalau sore para petani juga ya jualan bawang di sekitar jalan raya ini, di sepanjang jalan raya ini ya. Oke, kita lurus terus ke arah Jogja, Gombong, Kebumen, Purworejo. Kita lanjut terus. Iya, kita sudah sampai di ujung ya jalan raya Larangan, dan kita udah lewatin. Dan ini tadi ada flyover lagi di ujung. Nah, kita ambil yang lurus, jangan yang belok kanan ya. Kalian belok ke kiri ya teman-teman nih, atau lurus saja. Ini sekitar 20 km nih teman-teman. Ini kalian lurus, jangan kanan ya. Kalau kanan itu kalian nanti balik lagi ke Tegal. Kalian lurus, pokoknya jangan belok kanan. Ya, ini lurus saja. Dan di sini ada pelang atau gapura Selamat Jalan Kabupaten Tegal. Ya, ini kita masuk di jalan raya Kaligayam Prupuk Tegal. Jalan raya Kaligayam Prupuk Tegal. Ini udah masuk Brebes sebenarnya ini teman-teman. Ini pagi hari kondisinya seperti ini. Sebenarnya ini bulan-bulan udah masuk musim hujan ya, bulan Desember atau mau masuk ke Januari. Cuma ya ini kondisi cuacanya seperti ini, adem, nyaman. Dan ini sebelah kiri ini adalah rest areanya PO Sinar Jaya, namanya Rumah Makan Panorama.
yang lokasinya ada di Brebes. Nih mampirnya ke sini biasanya teman-teman. Oke, kita lanjut. Hup, ya. Ini kita ketemu lagi sama flyover. Iya. Ini hati-hati aja di sini ya teman-teman. Jangan ngebut-ngebut karena berkelok-kelok nih flyovernya. Tapi pemandangannya cakep tenan. Ini adalah flyover untuk menghindari rel kereta nih teman-teman. Di depan pemandangan pegunungannya bagus banget. Apalagi kalau musim kemarau ya. Langitnya itu biru banget. Kalau ini masuk musim hujan ya ini langitnya banyak berawan. Cuma ini kebetulan kita beruntung, kita bisa lihat pegunungan yang berwarna hijau. Lumayan agak cerah hari ini, walaupun langitnya berawan, tapi untuk kondisi lagi terang ya. Bagus jalannya ya teman-teman. Kita lanjut terus. Ya, kita sudah sampai di terowongan ini, underpass. Ya teman-teman ya. Ini udah masuk Brebes sih. Ini nanti ketemu, ini ada underpass seperti ini. Tadi habis flyover, ini underpass ya. Ya kita lurus saja. Emang jalannya lurus sih setelah ini ya, nggak ada belok ke kanan atau belok ke kiri. Tapi kalau di sini underpass ini bukan satu jalan dua arah, tapi ini untuk one way. Hanya satu jalur aja di underpass. Bukan buat dua arah ya. Ini Jalan Raya Karangsawah Tonjong Brebes namanya. Ini masuknya sudah Brebes Tonjong. Nanti setelah Brebes itu kita ketemunya ya Bumi Ayu, kemudian Aji Barang. Ya, di depan kita kelihatan Gunung Slamet. Ujungnya saja puncak Gunung Slamet, di tengahnya ketutup awan. Hanya puncaknya aja yang kelihatan nih, Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Kondisi pagi hari seperti ini teman-teman, sangat-sangat sepi. Berbeda dengan menjelang maghrib ya, menjelang malam itu biasanya ramai sekali di sini. Banyak kendaraan barang antar kota, antar provinsi, bis-bis malam, banyak yang melewati jalan raya ini. Ini menghubungkan antara Jakarta, Cirebon, Tegal, ya kota-kota Jawa bagian utara ya dengan Jawa bagian selatan kayak Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Gombong. Ini adalah jalan untuk penghubung antara kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan dengan Jakarta ya, Jakarta kemudian Cirebon. Ini lewatnya sini karena nanti kita akan masuk ke Tol Cipali. Ini akses ke Tol Cipali. Beda dengan lewat selatan itu aksesnya ke Tol Cipularang Bandung ya. Oke, jadi untuk selama ini ya kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan paling favorit ya lewatnya jalan ini teman-teman, Jalan Raya Tonjong ini sebagai jalur utama. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini kita masuk di Pasar Linggapura Brebes, masih di daerah Tonjong ya. Ini juga kalau musim lebaran macetnya parah, apalagi H+1, H+2 harus balik ya, atau di
H-1, H-2 Lebaran. Ini parah juga macetnya di sini. Jadi kalian biar tahu ya, nanti kapan kalian itu lewat di pasar Linggapura ini. Apalagi musim-musim Lebaran. Tapi kalau musim libur selain Lebaran aman, nggak ada kemacetan ya. Ya ada juga yang nyendat doang, itu juga termasuk lancar sih. Dan untuk jalan di sini seperti ini teman-teman, jalannya halus, cor-coran, nggak ada lubang. Ada tanjakan tapi landai seperti ini. Emang kalau jalur selatan bagusnya sih lewat sini teman-teman ya, jalan sini, karena jalan raya lewat jalan raya Tonjong ini tanjakannya nggak terlalu ekstrim, nggak seperti kayak kita melintas di jalur selatan. Di selatan itu banyak jalur ekstrim, tanjakan turunannya itu lumayan ini ya, ekstrim kalau buat kendaraan berat. Contoh kayak lewat di daerah Tasik, Garut, itu agak-agak berat juga itu ya, terutama kalau untuk kendaraan logistik. Makanya di sini banyak ya diliwatin atau dilintasin oleh kendaraan barang yang bawa barang, apalagi kendaraan berat, karena di sini masih ya tanjakannya masih normal lah, masih landai, nggak terlalu curam. Ini seperti ini ya, tanjakannya paling seperti ini teman-teman kalau lewat jalan ini yang nanti tembusnya jalur Pantura. Lewat perbukitan cuma tanjakannya landai, nggak terlalu ekstrim. Dan itu juga durasinya kecil ya, durasinya paling ya pendek lah, paling berapa menit. Nah ini tanjakan Tonjong nih, ini paling ekstrim di sini seperti ini teman-teman nih, Liuk Triple S. Seperti ini ya. Ini kalau buat kendaraan pribadi mah enteng, tapi kalau buat kendaraan berat kayak truk bawa beban atau muatan yang gede-gede, yang berat, bertonton, atau kontainer, ini di sini agak-agak nyendat nih teman-teman. Ini lancar sekali nih pagi ini. Tapi kalau kalian misalnya malam, kadang-kadang di sini terjadi kemacetan ya. Apalagi musim Lebaran nih. Kita mobil-mobil pribadi tapi di depannya ada angkutan berat, di sini pasti bakalan macet karena dia bakalan pelan, kendaraan-kendaraan berat. Ini seperti ini nih, paling ekstrim seperti ini ya. Dan untuk kalian ketahui teman-teman, di tanjakan tadi itu kalau musim Lebaran H-1 atau H+1 ya, orang-orang mau balik lagi ke Jakarta, ini macetnya parah, bisa sampai 2 hari. Para pemudik itu kejebak macet di sini itu berhari-hari teman-teman, karena macetnya itu nguler. Tadi ada pasar Linggapura, kemudian ada tanjakan Triple S ya yang tadi tuh, itu macetnya parah, bisa memanjang berkilo-kilometer. Itu pernah ya ada sampai 1 hari atau 2 hari macet di situ. Karena ya itu, karena kan kita kadang-kadang di perjalanan nggak semuanya mobil pribadi ya. Itu kita ketemunya juga ada bis juga, kemudian truk yang bawa barang. Nah mereka yang kendaraan-kendaraan gede itu kadang-kadang di sini pelan. Makanya yang lain juga ikut pelan. Nah kalau udah volume kendaraannya banyak di sini, ini banyak macet ya. Ya ini untuk sekilas kondisi jalan yang harus Anda ketahui. Kalau malam hari gimana? Kalau di sini ini ramai teman-teman kalau malam hari, karena banyak kendaraan berat, terus bis-bis malam lewat sini. Kalian mau berangkat malam, melintas malam hari jam 1 malam atau jam 2 malam, itu kalian lewat sini insya Allah aman, nggak usah khawatir. Di sini rame dan jalannya juga nggak rusak teman-teman, seperti ini ya. Ini jalannya halus,
marka jalannya lumayan jelas, walaupun hanya garis tanpa lampu penerangan, tapi kelihatan ya. Dan ini adalah jalan nasional. Oke, ini pagi hari kita agak tersendat seperti ini teman-teman. Ketika kita jalanan naik, ketemu mobil-mobil yang bawa ke barang, ini mereka akan pelan, jadi nguler seperti ini nih. Kita pelan-pelan. Apalagi kalau musim lebaran ya, ini bakalan benar-benar stuck, nggak bisa jalan, benar-benar berhenti ya. Oke, kita lanjut terus. Yap, teman-teman, kita tadi setelah lewat di tanjakan Tonjong ya, nah kita ketemu lagi sama pertigaan nih, lampu merah nih. Nah, kita ambil yang kiri. Ini adalah Jalan Lingkar Bumi Ayu. Kalau kita lurus itu sebenarnya bisa, tapi nanti kita ketemunya Pasar Bumi Ayu atau Kota Bumi Ayunya. Nah, itu bakalan kena macet di situ teman-teman. Walaupun hari biasa pun itu sering macet kalau kita masuk ke Kota Bumi Ayu ya, karena di situ ada pasar, ada terminal, ada di pinggir jalan semua, agak semrawut kondisinya. Makanya kita lewat Jalan Lingkar Bumi Ayu nih. Ini jalan lingkarnya seperti ini, sangat lebar. Ini jalan raya nasional ya, lebarnya bisa 10 meteran nih teman-teman. Di tengah marka jalannya juga sangat jelas, tengahnya ada garis kuning, kemudian garis kuning double 2 ya. Ini memudahkan kalau perjalanan malam. Nah, di Jalan Lingkar ini setelah kita belok, ini ada perempatan kecil, ini belok kiri, ini ke arah Guci atau Bumi Jawa. Ini ke belok kiri, kalian bisa ke arah Guci, tapi kita lurus terus ya, ke arah Yogyakarta. Ya, ini di atas kita ini rel kereta. Untuk Jalan Lingkar Selatan ini di sini ada banyak fasilitas, ada rumah makan, kemudian ada tempat santai yang lain, ada tempat buat sholat, musola, masjid, kemudian pom bensin. Ini sudah lengkap. Kalau malam hari juga lewat sini rame ya, nggak sepi, rame karena banyak dilewati bis malam. Kemudian kendaraan berat yang lain juga pada lewat sini. Pemandangannya kalau siang cakep sekali kalau lewat Jalan Lingkar Selatan Bumi Ayu. Jalan Lingkar ya, bukan Jalan Lingkar Selatan, tapi Jalan Lingkar Bumi Ayu. Pemandangannya sangat cakep. Kita bisa lihat Gunung Slamet. Dari landscape-nya bagus sekali teman-teman. Kalau kalian kesini ke arah Jogja, kalian sebaiknya duduk di depan ya, karena kalian akan melihat landscape yang sangat bagus, perpaduan antara kota, gunung, pesawahan, sungai-sungai di sini kelihatan semua. Cakep sekali kalau kondisinya cerah seperti ini. Apalagi kalau musim kemarau ya, itu langitnya kelihatan biru. Ya, ini kita masih di Jalan Lingkar Bumi Ayu. Di sini juga ada swalayan, juga ada mall. Bukan mall ya, swalayan sih. Ada swalayan juga di Jalan Lingkar ini. Ini Tos Serba Jadi Baru. Kalian bisa mampir ke sini kalau misalnya kepengen belanja. Jalannya seperti ini teman-teman, sangat lancar, kecepatan bisa 60 atau 80 km per jam. Tapi di sini hati-hati teman-teman, karena banyak lampu merah ya. Kalian tetap
berhati-hati selama berkendara melintas di jalan lingkar Bumiayu. Ya, jalan lingkar Bumiayu sudah selesai. Kalian hati-hati di sini, ini ada lampu tanda bahaya ya. Kalian belok kiri, kita ketemu lagi dengan jalan raya Bumiayu Purwokerto. Kita ketemu lagi dengan jalan raya Bumiayu Purwokerto seperti ini. Ini nanti kita akan tempuh jaraknya sekitar 19 km. Kondisinya menanjak tapi landai dan lurus seperti ini. Dan di kanan kiri banyak rumah warga ya. Nah, untuk kotanya sudah kita lewatin tadi, karena kita lewat jalan lingkar Bumiayu, makanya kotanya itu nggak kita lewati, kita melintasnya lewat jalan lingkar Bumiayu. Dan kita sudah melewati pusat kota Bumiayunya ya. Ini pinggiran sebenarnya nih. Kita makin arah timur ini, makin maju ini nanti ketemunya Purwokerto, Banyumas, karena ini masuk Kabupaten Brebes kalau Bumiayu itu. Dan kita nanti akan masuk ke Kabupaten Banyumas, kabupaten yang paling luas yang akan kita lewati. Kita lanjut terus di jalan raya Bumiayu Purwokerto. Di depan kita ini ada flyover yang lumayan tinggi. Untuk flyover ini berada di Bumiayu, tepatnya di Paguyangan ya, daerah Paguyangan, Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kondisinya seperti ini, macet teman-teman. Ini hari biasa loh. Emang di sini kalau nanjak begini sering-sering macet ya, karena kita ketemu sama kendaraan-kendaraan berat ya, kendaraan berat seperti ini. Jadi mereka kan nanjaknya nggak terlalu kuat, makanya bikin ngantri atau bikin kendaraan lain itu ikut tersendat, yang di belakangnya terutama. Nah, kalau nanjak seperti ini di flyover Paguyangan Bumiayu, ini kalian mesti jaga jarak ya. Jangan terlalu dekat dengan mobil yang ada di depan kita. Ya, paling dibikin minimal ya, itu ya 3 meter lah atau 5 meter kita di belakangnya. Nah, kalau di depannya kita itu kendaraan berat, itu minimal ya 5 meter lebih ya, atau 10 meter ya, aman 10 meter. Karena kadang-kadang kendaraan berat itu suka mogok pas lagi nanjak. Ngeri-ngeri jadinya, makanya ngeri-ngeri sedap. Ya, ini seperti ini kondisi jalannya. Di sini sering terjadi kemacetan. Hari biasa sering macet, apalagi musim lebaran ya. Ini macetnya panjang kalau di sini teman-teman. Salah satu titik kemacetan juga kalau kalian melintas di jalan raya Purwokerto Bumiayu. Ini jalan kondisinya nanjak terus atau turun kalau arah sebaliknya, tapi lurus, nggak berbelok-belok. Kondisi jalannya ini namanya flyover Kretek namanya, yang berada di Paguyangan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Iya, lumayan panjang ya flyovernya. Tapi kalau kita sudah berada di atas seperti ini teman-teman, kalian lihat di sebelah utara atau kalau arah Jogja, lihat di sebelah kiri, ini bakalan kelihatan pemandangan yang sangat cakep. Sawah terasering perpaduan dengan rumah atau kota, dan ada pegunungan, ada sungai-sungainya juga ya, bakalan cakep ngelihatnya.
Ya, ini flyovernya sudah ya, sudah kita lewatin. Ini jalur termasuk jalur padat penduduk. Kita jalan terus menuju ke Kabupaten Banyumas nih. Sebentar lagi Kabupaten Banyumas, kita masuk Banyumas. Ya, kita sudah melewati Kabupaten Brebes atau Bumiayu. Kita masuk di Kabupaten Banyumas dan ini adalah Aji Barang. Masuknya udah kawasan Aji Barang ya teman-teman. Tadi kita terakhir berarti di flyover Paguyangan, dan ini setelah itu nggak lama ketemu Gapura. Selamat jalan ya, atau selamat datang di Kabupaten Banyumas. Ini kita udah masuk ke Kabupaten Banyumas. Sebenarnya kalau kita ngelihat di Google Map, ketika kita exit tol atau kita keluar tol Pejagan ya, mau ke Gombong, Karanganyar, Kebumen, itu ya sekitar 4 jam perjalanan. Nah, nanti kita bakalan melewati 3 kabupaten, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Kabupaten Banyumas. Dan ini adalah kabupaten yang terakhir kita lewati, Kabupaten Banyumas. Dan ini Kabupaten Banyumas yang paling ujung, paling barat, yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes atau dengan Bumiayu. Ini Aji Barang ya, arek kawak masuk di Aji Barang. Untuk jalannya sangat bagus, cor-coran, marka jalannya sangat jelas, dan ada lampu penerangan. Ketika pas kalian jalan di malam hari, ini bakalan kelihatan jelas. Di sini juga ramai ya, banyak warga. Di kanan kiri ada banyak warung-warung, toko-toko, dan pemandangannya juga cakep juga di sini. Ada sawah terasering dengan view Gunung Selamat, bagus banget. Dan di sawah terasering banyak sekali pohon-pohon kelapa nyur melambai. Bisa dijadikan sebagai jalan bagi kalian yang melintas lewat jalur selatan. Kalian bisa lewat sini teman-teman. Di sini tanjakannya nggak ekstrim, paling ekstrim di tanjakan Tonjong tadi ya, itu paling ekstrim. Tapi kalau di sini kita lewat pegunungan tapi nggak terlalu ekstrim nanjak nurunnya. Di sini landai semua. Truk kontainer itu di sini bisa dengan mudah melintas daerah sini. Ya, bagi kalian yang misalnya naik mobil pribadi atau travel, di sini cukup bagus jalannya, bisa lewat sini. Ya, kita maju terus ke arah Aji Barang, kota Aji Barang. Nanti masuk ke Kabupaten Cilacap juga ya, Kabupaten Cilacap paling ujung. Setelah itu nanti kita tiba di Gombong. Kita lanjut terus. Ya, kita sudah mau masuk ke kota Aji Barang, dan ini kita ketemu pom bensin terlebih dahulu ya. Sebenarnya kita bisa ngambil jalan terobosan lewat pom bensin ini. Kalian masuk pom bensin ya. Nanti masuk aja ke situ, nanti ketemunya di jalan lingkar kota Aji Barang. Cuma kita mau coba ya lewat kota. Ini kotanya nih, kota Aji Barang seperti ini. Jadi sebenarnya kalau mau lewat pom bensin itu masuk ke pom bensin ini, bisa langsung tembus di jalan lingkar Aji Barang, menghindari kota ini nih. Di sini lumayan macet sih kalau pas lebaran. Makanya kalau di hari-hari lebaran kalian lewat pom bensin tadi aja, itu jalan terobosan untuk ke jalan lingkarnya Aji Barang ya. Ini di kota Aji Barang seperti ini. Nanti kita akan ketemu lampu merah ya. Ini
kotanya, kota Aji Barang. Ramai, jalannya lebar, nggak terlalu semrawut sih ya kalau di sini. Nah, ini ada Masjid Raya teman-teman di sebelah kiri ya, ada lampu merah. Ini kita langsung ketemu lampu merah. Nanti kalian siap belok ke kanan. Jangan lurus. Kalau lurus itu masuk ke kota Purwokerto. Ya, lampu merah. Depan kita lampu merah ya. Lampu merah. Dan di sebelah kiri ini Masjid Raya sebelah kiri. Kita siap-siap belok kanan. Nanti ketemunya Wangon dan masuk ke Kabupaten Cilacap. Kita belok kanan teman-teman. Lampu merah ini belok kanan. Ya, lampu merah lagi nih ya. Dan tepat di lampu merah ini namanya Masjid Raya At-Taqwa Aji Barang sebagai patokan. Nanti kalian belok kanan ya. Jangan lurus. Kalau lurus itu arah Purwokerto. Oke, lampu hijau, kita belok kanan. Kita belok kanan. Ini kita nanti masuknya ke Wangon. Ini namanya Jalan Raya Tegal Cilacap. Sekitar 11 km. Masuk ke daerah, nanti daerah Wangon itu masuknya Kabupaten Cilacap ya. Kita lurus terus saja. Dan ini masih di kota Aji Barang. Ya, kondisi kotanya seperti ini teman-teman. Cukup luas, nggak terlalu semerawut. Kanan kiri banyak pertokoan dan lalu lalang warga ya yang mau beli barang. Ini tapi kalau musim Lebaran, mendingan kalian jangan lewat sini ya. Kalian harus lewat jalan lingkarnya Aji Barang. Itu di situ lancar, nggak macet. Nanti pas ketemu di pom bensin. Oke, setelah ini nanti ketemu pabrik semen Bima. Nah, setelah pabrik semen kalian nanti siap-siap lewat jalan terobosan, lewat jalan kabupaten. Ya, kondisinya seperti ini. Ini hari libur biasa selain Lebaran. Lumayan padat. Banyak orang yang lalu lalang. Nggak bisa ngebut-ngebut di sini kalau hari biasa. Tapi kalau musim Lebaran ya benar-benar macet sih. Kalau hari biasa mah nggak macet, cuma nggak bisa jalan agak kencang. Ini jalannya harus pelan seperti ini nih. Paling 20 km per jam ya. Aji Barang. Nah, ini sebelah kanan itu adalah jalan lingkarnya teman-teman, buat menghindari kota Aji Barang. Nanti lewatnya terminal ya. Dan kita lurus terus. Di depan kita ini ada pabrik semen. Setelah kota Aji Barang kita lewati, kita menuju ke arah Wangon, Kabupaten Cilacap. Nah, setelah Aji Barang nanti ketemunya pabrik semen. Ya, bentar lagi kita akan lewat jembatan. Ini jembatannya jembatan baru.
dua arah. Jembatan lawasnya sudah tidak boleh dipakai. Ini jembatan baru ya, yang baru dibangun. Ini namanya Jalan Raya Pancasan Aji Barang. Lokasinya masih di Aji Barang, masuk ke Kabupaten Banyumas. Dan di sini kita, ini ya, kalian bisa lihat ya, ini masuk ke kawasan pabrik semen Bima. Untuk jalannya aspal hot mix, sangat halus mulus. Ada lampu penerangannya. Kalau malam hari kelihatan. Kalau kita perjalanan malam hari kelihatan jalannya. Dan di sini juga kanan kiri banyak rumah warga ya, udah termasuk padat penduduk juga. Di sini kalian hati-hati karena banyak warga yang nyebrang dan banyak juga kendaraan lain kayak mobil-mobil bak punya warga yang suka nyebrang kadang-kadang secara tiba-tiba ya. Ini adalah sebelah kiri pabrik semen, ini daerah pabrik semen ya. Merek Bima, PT-nya PT Star. Dan di atas kita ini pabrik semennya melintas seperti ini. Sebelah kiri kita yang di pagar warna hijau ini kawasannya, kawasan pabrik, sangat luas sekali. Untuk jalanan nggak naik turun, tapi rata seperti ini. Aspal sangat halus, nggak berlubang, jalannya sangat bagus. Marka jalannya juga jelas, dan di sini ada lampu penerangan jalan. Ketika kalian jalan malam hari, itu bakalan terang. Di sini juga ada pom bensin ya, kita temuin pom bensin, kemudian ada rumah makan. Kemudian nanti ada masjid juga buat sholat. Kalau kalian mau transit bisa di sini, di daerah sekitar sini. Masjidnya di sebelah kanan, bisa kalian jadikan tempat buat singgah selama melakukan perjalanan. Di sebelah kiri kita ada SD Negeri 1 Banteran, Wangon. Ini kita siap-siap ya. Ini ada pertigaan seperti ini. Kita siap-siap belok kiri. Ini adalah jalan terobosan biar lebih cepat. Ya, ini kita belok kiri aja. Nanti kita akan melintas di jalan yang lebih kecil ini nih, jalan kabupaten. Mungkin jalan kabupaten ya teman-teman. Ini sekitar 2 km. Nanti kita ketemu lagi jalan nasional. Ini kalau malam di sini, walaupun kanan kirinya banyak ladang, tapi di sini kalau malam lumayan ramai ya, banyak pengendara lain yang melintas melewati jalan ini. Ini kita masuk ke desa-desa di sini ya. Ada pertigaan lagi, kita lurus, jangan belok kanan tapi lurus. Ini pertiganya udah mulai masuk jalan cor-coran, kita lurus saja.
Ini ketemunya jalan provinsi ya teman-teman ya. Ini yang cor-coran ini jalan provinsi nih. Kita lurus terus. Untuk jalan terobosan ini namanya jalan raya Lingkar Timur Wangon. Desanya Desa Citomo. Ini ketemu Tugu. Kita lurus. Jangan belok kanan ya teman-teman, kalian jangan belok ke kanan ya. Ini kita lurus saja. Ini yang arah Jogja. Kalau kalian belok kanan tadi itu ke arah Cilacap dan Bandung. Kita ngambil yang lurus, dan ini kita masuk lagi ketemu jalan nasional. Jalannya lebih luas. Ini masih di daerah Wangon, Kabupaten Banyumas. Sorry, ini Wangon masuknya Cilacap ya. Nih kita sudah di jembatan baru nih ya. Jembatannya baru seperti ini, penampakan baru. Ini kita masuk di Margasana, Jatilawang, Banyumas. Ya, kita masuk di Jatilawang, dan di Jatilawang ini ada daerah yang kanan kirinya banyak sawah-sawah ya. Dan di sini juga banyak sekali kuliner lokal. Ini namanya es dawet ayu. Ini pondokannya di kanan kiri jalan nih, banyak sekali ya pondok-pondok bambu, warung-warung yang terbuat dari bambu. Di situ banyak warga lokal yang jualan es dawet ayu, harganya paling 5.000 satu gelasnya ya. Dan untuk jalannya di sini aspal, ini jalan nasional lebar, cuma bahu jalannya di sini nggak ada aspalannya lagi. Jadi ketika turun aspal itu kalian langsung ketemunya tanah biasa. Makanya di jalan ini kalian harus hati-hati karena biasanya banyak pemotor atau tukang becak ya, atau gerobak-gerobaknya warga. Itu juga jalannya di atas di atas jalan utama. Makanya kalian harus hati-hati ketika melintas di daerah Jatilawang ini. Untuk strukturnya jalan ini aspal hot mix, cuma karena sering dilewatin kendaraan berat, aspalnya itu bergelombang ya teman-teman. Aspalnya bergelombang, tapi nggak semua aspal yang ada di Jatilawang seperti itu. Paling yang ada di daerah pesawahannya paling ya yang agak bergelombang. Makanya kalian harus hati-hati, jangan terlalu kenceng ya bawa kendaraannya ya. Main di 50 km per jam atau 40 km per jam itu udah aman. Ya, kita ada di Rawalo. Sudah masuk di Rawalo. Nah, di sini ada lampu merah. Kalian ambil ke sebelah kanan ya. Ambil ke kanan. Jangan lurus. Kalau lurus itu kalian nantinya ke arah Purwokerto. Kita arah yang ke kanan, arah Yogyakarta. Ini nanti sekitar 3 km. Tadi dari Rawalo ya, ancer-ancernya, ancang-ancangnya itu nanti ada lampu merah, kalian kanan yang ke arah Yogyakarta. Ya, kita langsung masuk melintas di jembatan Sungai Serayu. Ini jembatannya seperti ini, tiang-tiang pancangnya gede-gede banget, sungainya sangat luas.
Di depan kita ada lampu merah yang ada bundaran ya. Kita ambil ke kiri. Ini kita sudah masuk Sampang, ini daerah Sampang, Cilacap. Di lampu merah ini yang di tengahnya ada bundaran ya, dan Masjid Raya, kita ngambil ke kiri, jangan ambil ke kanan. Kalau kita ngambil ke kanan itu ke arah Cilacap. Kita ambilnya ke kiri ya. Ke kiri itu arahnya ke Jogja, Purworejo, Kebumen, dan Gombong. Kita siap-siap riting kiri. Ya, kita belok kiri. Dari lampu merah ini kita belok kiri. Ini depannya ancer-ancernya ada Tugu ya, Tugu Sampang atau bundaran. Dan ini belok kiri. Ini ada Gapura Selamat Jalan, Kabupaten Cilacap. Di sini juga termasuk titik kemacetan pada saat Lebaran. Hari biasa aja seperti ini ya, macet. Kalau Lebaran lebih parah lagi. Ini salah satu titik kemacetan kalau kita melintas lewat sini saat Lebaran. Di sekitar lampu merah ini ada fasilitas yang cukup lengkap. Ini ada hotel dan rumah makan Ibnu Sabil, ada apotek, ada pom bensin, solar, bensin, ada semua di pom bensin itu. Dan jalanannya jalan nasional luas, cor-coran. Untuk bahu jalan atau di luar garis putih ya, yang di tepi jalan itu, ini kondisinya tanah, makanya harus hati-hati ketika Anda lewat sini, lewat jalan ini, karena harus berbagi dengan warga yang melewati jalan ini. Ya, kita kita sampai di perempatan Buntu. Perempatan Buntu ini adalah perempatan yang paling strategis di daerah Jawa Tengah Selatan, karena di sini menghubungkan antara kota-kota ya, antar kota-kota yang ada di daerah Jawa Tengah Selatan. Dan di perempatan Buntu ini, di sepanjang perempatan ini, kanan kirinya banyak sekali UKM yang menjual produk lokal, makanan khas lokal kayak getuk goreng ya. Terkenal sih getuk goreng Sokaraja di sini. Banyak sekali di sini teman-teman. Ada mendoan, tapi yang terkenal ini getuk goreng Sokaraja ya. Dan di sini juga banyak para pengemudi ya, banyak sekali yang mampir untuk membeli oleh-oleh di sini. Kebetulan di pinggir jalan tinggal melipir, jadi beli oleh-olehnya gampang. Dan di sini juga getuk gorengnya itu langsung digoreng ya. Begitu kita minta langsung digoreng. Pas kita coba pertama langsung kerasa enaknya dan anget. Bagi kalian yang kepengen istirahat di sini juga, di sini ada hotelnya juga, ada Masjid Raya buat mampir bagi kalian yang ingin melakukan ibadah sholat. Di sini perempatan Buntu ini menghubungkan antara kota Cilacap, Purwokerto, kemudian Kebumen, Kroya, dan nanti bisa akses ke semuanya ya. Ada perempatan Buntu, ini perempatannya di sini.
Perempatannya cukup luas. Kalau lebaran, musim-musim lebaran ini termasuk perempatan yang paling macet juga selama lebaran. Ini ya, perempatannya paling luas di sini. Kalau kita lurus ini ke arah Jogja, kalau kita ke kiri ini ke arah Purwokerto, kemudian Jakarta. Kalau arah sebaliknya itu ke arah Cilacap, Bandung. Kalau kita arah ke kanan, itu arahnya ke Kroya dan Cilacap. Kalian bisa lihat teman-teman, di sini juga ada pom bensin. Kalau kalian misalnya kepengen transit di daerah-daerah, kebetulan lewat di selatan, di daerah Cilacap, mampirlah ke daerah Buntu ini. Ini perempatan ya, ekonominya cukup pesat di sini karena berada di perempatan yang lokasinya sangat strategis, menghubungkan antara kota ke kota di daerah Jawa Tengah. Di sini banyak sekali UKM yang jual getuk goreng, UKM lokal ya, warga lokal yang jual getuk goreng yang bisa langsung dimakan di tempat atau bisa dibawa ke kota asal kalian. Di sini juga ada rumah sakit, kemudian ada Alfamart, ada hotel juga, komplit semua di sini teman-teman. Ya kan, kalau yang kelelahan ya, yang kalian bawa mobil pribadi, kepengen mampir ke sini aja. Jadi nanti kalian tinggal melanjutkan perjalanan lagi dengan nyaman. Ya, kita masuk di kota Sumpyuh. Dan ini ada lampu merah ya. Nanti kalian belok ke kiri, ambilnya jalan lingkar. Kalau kalian lurus ini bisa, cuma ya karena di depan kita lewatnya kota, itu nanti bakalan macet atau tersendat kalau hari biasa. Kalau lebaran itu macet. Ini kita belok kiri, ikuti rambu lalu lintas. Ini nanti kita lewat jalan lingkar Sumpyuh untuk menghindari pasar ya. Sebenarnya sih kalau lurus bisa aja teman-teman, ya nggak macet banget, cuma ya karena ketemunya pasar, banyak lalu lalang orang, kendaraan yang lain, tukang becak juga kan, itu kita jadi makin lambat gitu kan. Sementara kan kita kepengennya ya lancar ya, nggak ada tersendat-sendat. Kalau jalan lingkar ini bisa cepat, bisa lancar ya, bisa di 60 sampai 80 km per jam ya kecepatan kendaraannya. Ya kita belok kiri aja ya, lewat yang jalan lingkar. Ya belok kiri, ini jalan lingkar Sumpyuh. Nanti jalan lingkar ini sekitar 5 km. Habis itu kita ketemu lagi dengan jalan nasional. Secara umum jalannya seperti ini. Jalannya cor, halus, nggak ada lubang. Jalanannya bagus. Bahu jalannya juga cor, nggak ketemu tanah ya. Ketika ada motor minggir maka bisa di bahu jalan. Dan di sini ada ya, ada rumah makan, kemudian ada masjid, ada pom bensin juga. Lebih ya kanan kirinya banyak melihat pemandangan pesawahan, terasering, kemudian pegunungan. Kecepatannya bisa 60 sampai 80 km per jam. Dan di sini harus hati-hati karena kadang-kadang ada warga ya yang tiba-tiba menyeberang. Karena kita kecepatan tinggi kan, kadang-kadang kagok ya, tiba-tiba ada orang menyeberang. Makanya kita tetap harus hati-hati. Ini banyak perempatan yang nggak pakai lampu merah. Pemandangannya cakep teman-teman, pemandangan pegunungan. Dari sini Gunung Slamet kelihatan. Ya kita jalan terus saja.
Ini jalan lingkar ini termasuk jalan nasional ya, sebagai jalan alternatif untuk menghindari pusat kota Sumpiyuh yang sangat ramai. Kita sudah berada di ujung jalan lingkar. Kita ambil kiri. Ini nggak ada lampu merah ya, kita langsung ambil kiri aja. Jalan nasional, kita masuk ke jalan nasional. Jadi tadi kalau kita misalnya malam lewat jalan lingkar itu nggak masalah ya, aman. Di situ jalannya ramai, banyak pengendara lain yang lewat jalan lingkar juga. Kemudian juga lampu penerangannya terang, karena sepanjang jalan lingkar itu ada lampu penerangan. Jadi pada saat malam hari kita juga ngelihat jalan itu jelas. Nah ini kita langsung masuk ke Kota Tambak ya. Kota Tambak ini terkenal dengan kuliner khas satenya, sate tambak. Bedanya sama sate-sate yang ada di daerah lain. Kalau di sini bumbunya ya, kalau di sana sama tekstur dagingnya. Kalau di sini satenya itu alot. Kalau di tempat lain kan lunak ya, kalau di sini alot. Cuma dari alot situ di sini kok enak ya, karena bumbunya juga berbeda dengan di tempat lain ya. Kalau di tempat lain bumbunya bumbu kacang, kalau di sini ada campuran dengan kecap. Pokoknya kalau kalian lewat sini, lewat Tambak, mendingan coba aja ya. Coba aja sate tambak, sate khas Tambak. Itu berbeda dengan sate-sate lain yang ada di daerah lain ya. Cita rasanya juga berbeda. Ini hanya ada di daerah Tambak, Banyumas. Di sini kalian kalau mau sholat silakan bisa mampir, bisa dijumpain Masjid Raya dengan parkiran yang luas. Ini kalau malam pun, kalau kita misalnya sampai Tambak ya jam 1 malam atau jam 2 malam, ini juga masih banyak orang yang jualan makanan di Tambak ini. Di pinggir-pinggir ya, warung-warung tenda itu banyak yang jual makanan. Kota Tambak sudah berakhir sampai di sini. Kita mau masuk ke Kabupaten Kebumen, kabupaten dengan penduduk 1,3 juta orang. Iya, sekitar segitu ya jumlah penduduknya Kabupaten Kebumen. Dan ini adalah toko atau gapuranya, Gapura Selamat Jalan Kabupaten Banyumas. Tadi terakhir di Tambak, Kota Tambak, yang ada satenya ya, sate tambak, sate khas kuliner Tambak. Dan ini adalah kita masuk ke Kabupaten Kebumen. Nah, di Kabupaten Kebumen ini banyak sekali tempat wisata. Begitu kita masuk ke Gapura Selamat Datang Kabupaten Kebumen, ini kita langsung ketemu dengan kawasan wisata yang sangat terkenal, Gua Jati Jajar, kemudian Pantai Menganti, Pantai Logending atau Pantai Ayah, terus Gua Petruk. Ini sebelah kanan ya, sebelah kanan ini adalah kawasan wisata semua nih di daerah Kebumen. Sebenarnya ini masuknya sih daerah-daerah Gombong sebenarnya ini ya. Kebumen Barat itu kota Gombong terkenalnya. Malahan kota Gombong lebih terkenal dari Kebumen. Nah, ini adalah Gapura Selamat Datang di Kabupaten Kebumen. Kalau kita lihat di kanan kiri ini, setelah kita masuk Gapura, ini banyak sekali ya pedagang-pedagang warga lokal yang menjual minuman khas dari daerah Kebumen sini, dari Gombong sebelah barat. Ini Legen, air dari
sari kelapa ya, yang diambil dari air kelapa, kemudian dijual di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Dan di sini juga banyak menjual kelapa muda ini di warung-warung seperti ini. Kalau kalian kepengen mampir melipir, silakan aja di sini parkir di bahu jalan. Nanti kalian ini cocok nih, apalagi kalau kalian yang perjalanan jauh ya, atau haus, capek, minum air legan ini, air kelapa ini langsung seger, hilang capeknya langsung hilang. Oke, ini untuk kondisi jalan di Kabupaten Kebumen. Jalannya hot mix, sangat bagus sekali. Ini di awal tahun 2024, bagus sekali. Jadi secara keumuman ya, kondisi jalan di jalan lintas selatan, jalur selatan, terutama di jalan nasional ini untuk awal tahun ini, untuk kondisi sekarang ini sangat bagus teman-teman. Nggak ada bolong-bolong, aspal juga hot mix, halus mulus, marka jalannya jelas, ada lampu penerangan jalan malamnya kelihatan. Kemudian tambal-tambalannya juga jarang. Berbeda sekali dengan zaman-zaman dulu ya, sekitar mungkin 10 tahun lalu ya. Itu kalau udah masuk ke jalan lintas selatan, apalagi masuk ke daerah Jawa Tengah ya, Cilacap, Banyumas, Kebumen, itu udah jalannya udah nggak karu-karuan, itu pada bergajul tuh, pada bolong-bolong, padahal jalan nasional. Tapi sekarang di 2024 awal nih, saya jumpain jalanannya kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat mulus, halus, marka jalannya jelas, lampu penerangannya juga ya ada ya, walaupun di beberapa titik itu nggak ada marka jalan, tapi sebagian besar sih udah ada lampu-lampu penerangan. Oke, kita lanjut, sebentar lagi sampai Kota Gombong. Nanti kita akan finish di Kota Gombongnya. Ya, kita sudah masuk di Kota Gombong ya teman-teman. Ini belum pusatnya, nanti pusatnya ada di pasar ya. Kita akan finish di pasar tersebut. Dan kalau kita masuk ke Gombong, ini adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Total penduduknya itu sekitar 70.000 orang, sekitar 70.000 orang warga yang ada di Kecamatan Gombong. Sebagian besar warganya petani, dan di kota ini sebagai kota ya, kota perlintasan dari segala kota. Ini lewatnya sini nih, kalau ke Jakarta, Bandung, ini lewatnya sini semua. Makanya pada saat malam hari pun di sini kotanya hidup, karena banyak orang singgah atau banyak bis-bis malam, penumpang-penumpangnya juga ngambil di sini. Di sini ada hotel bintang 2 ya. Ada tempat wisata yang sangat terkenal, tempat wisata Benteng Van der Wijk, sering dijadikan sebagai lokasi syuting film-film dalam negeri maupun luar negeri. Di sini juga ada tokoh ya yang terkenal. Dulu seorang bupati dan tokoh politik juga, Ibu Rustriningsih. Dan juga di sini ada salah satu tokoh bisnis juga, Martha Tilaar. Di sini rumah masa kecilnya di sini, dan dijadikan sebagai wisata heritage juga. Untuk ke sini, ke Gombong itu gampang sekali teman-teman. Ini jalan raya nasional ini
ini dilewatin bis dari segala macam kota. Ada dari Jakarta, Surabaya, Cirebon, kota-kota gede lainnya ya, lewatnya sini. Jogja. Kemudian untuk kalau naik kereta juga gampang. Keretanya itu kalau dari Jakarta, stasiun Senen, stasiun kota, itu berhentinya juga di sini. Baik kereta ekonomi, bisnis juga berhentinya di Kota Gombong. Bandung juga di sini juga, kesini juga ya teman-teman ya. Dari Bandung, stasiun Bandung juga. Kiara Condong juga kesini, terus stasiun Bandung. Kemudian untuk dari Surabaya juga bisa lewat, bisa mampir ke sini stasiunnya ya, berhentinya di stasiun Gombong juga. Cirebon juga sama. Kemudian dari mana lagi ya? Pokoknya bisa, kalau ke Gombong itu naik kereta bisa berhenti di stasiun Gombong dan di dekat kotanya juga. Untuk kalau naik ke pesawat, turunnya di Bandara Jogja, itu sekitar 1,5 jam dari Kota Gombong. Ya, bila kalian ke sini, ini dari mana aja transportasinya sudah mendukung, sudah gampang. Untuk wisatanya juga lumayan banyak. Di sini ada Benteng Van der Weyden, Gua Jati Jajar, Pantai Menganti, terus Sempor ya, Waduk Sempor. Kemudian di sini juga ada sekolah militer. Sekolah militer yang dulu Presiden kedua Republik Indonesia itu sekolah di sini. Itu sekolah militer Gombong juga. Oke, ini kita sudah sampai di pasar Gombong, ini pusat kotanya. Kita selesai untuk perjalanan ke Gombong tadi dari exit tol Pejagan ya. Kita mulainya dan kita selesai di sini. Terima kasih. Kita masuk ke pasar.